potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terlihat segar ya. Oh iya, terima kasih. Kabarnya hari ini Bu Dian akan melakukan coaching, apakah benar? Iya Bu Titi. Iya. Berarti udah siap dong ya untuk melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu Dian, nanti saya sebagai observer akan mengamati dan menilai bagaimana Bu Dian dalam melakukan coaching. Ibu siap? Insya Allah siap Bu. Bismillah. Bismillah. Oke, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian. Apakah Bu Dian sudah menggunakan alur kita dalam melakukan coaching tersebut, seperti memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu juga bagaimana Bu Dian menggali informasi atau masalah yang ada pada si coaching, dan juga bagaimana Bu Dian menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tersebut. Bisa Ibu? Insya Allah Bu. Jadi pada coaching kali ini prinsip yang ingin saya kembangkan atau saya lanjut yang akan saya berikan itu, pertama Ibu, kemitraan dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si coaching. Oke, iya Bu Dian. Kira-kira nanti pas coaching Ibu Dian akan mengembangkan potensi yang mana itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Ibu, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan yang ada pada diri si coaching mampu tersalurkan, tidak ada lagi yang tersebat di dalam. Iya. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira potensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Dian kembangkan? Menurut saya di sini itu Ibu, kompetensi yang sangat perlu dikembangkan yaitu mendengar aktif. Dengan kita mendengar aktif, maka secara tidak sadar kita sudah menghadirkan diri kita secara penuh kepada si coaching, dan juga kita mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali permasalahan-permasalahan si coaching tadi. Satu lagi pertanyaannya ini Bu, kira-kira indikator apa atau yang mana yang ingin Ibu Dian capai dalam coaching ini? Harapan saya indikator yang dapat tercapai pada coaching hari ini Ibu, si coaching mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri, dan juga dia memiliki rencana aksi, dan dari rencana aksi itu dia dapat mempertanggungjawabkan dari rencana yang telah dia pikirkan tadi atau dia rencanakan itu. Sip, mantap sekali Bu Dian. Kayaknya Bu Dian udah siap nih ya untuk melakukan coaching. Insya Allah Ibu. Oke, selamat melaksanakan coaching Ibu. Semoga sukses ke depannya ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Siti. Iya Bu Siti. Kira-kira Bu Dian hari ini sibuk tidak? Alhamdulillah untuk saat ini tidak Ibu Siti. Ada apa itu Bu Siti? Bisa saya minta waktu Ibu sebentar? Bisa, silahkan. Apa itu?
Itu loh Bu Dian, akhir-akhir ini anak saya itu kurang antusias dan kurang semangat dalam menerima pelajaran saya. Oh, kurang antusias. Kira-kira dari permasalahan ini apa tujuan pembicaraan kita, Bu Siti? Ini loh Bu Dian, saya berharap Bu Dian bisa bantu memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu Dian. Oke, Bu Siti. Jadi, menurut Bu Siti, apa penyebab anak-anak itu merasa jenuh atau pembelajaran itu monoton nih Bu Siti? Itu Bu Dian, mungkin kalau saya ingat-ingat kembali ya, mungkin karena saya terlalu monoton, terlalu banyak berbicara dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan Bu Dian. Oh, jadi begitu ya Ibu ya. Pembelajaran Ibu, menurut Ibu sekarang ini monoton, nggak ada variasinya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Siti, pembelajaran yang seperti apa yang kira-kira diinginkan oleh anak kita? Menurut saya ya Bu, mungkin siswa-siswa itu menginginkan pembelajaran yang menarik, tidak monoton, atau yang tidak membosankan Bu Dian. Nah, tadi pembelajarannya yang tidak membosankan. Kira-kira pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang dapat membangkitkan motivasi belajar anak Ibu? Mungkin seperti pembelajaran yang berpusat kepada anak Bu Dian. Jadi memang di sini siswa itu harus lebih aktif lagi. Atau kita harus lebih memotivasi semangat mereka untuk bisa menarik pembelajaran yang kita berikan tadi Bu Dian. Betul sekali Bu Siti. Apalagi kalau misalnya di TK kan seperti tempat kita sekarang ini, kalau pembelajarannya seperti itu saja, anak-anak kita akan sangat cepat bosan. Nah, mungkin perlu enggak menurut Ibu Siti ice breaking, game-game edukasi? Ya, mungkin saya perlu memberikan sumber belajar yang beragam ya Bu Dian ya. Mungkin media pembelajarannya yang menarik, mungkin bisa menggunakan IT gitu kan. Saya juga bisa memberikan ice breaking atau yang lainnya Bu Dian yang bisa menarik perhatian anak tadi. Iya, benar-benar ice breaking itu untuk menghilangkan kejenuhan anak Iya, saat iya, belajar. betul, Bu Benar Dian. sekali Bu Siti ya. Nah, media-media apa saja mungkin yang akan Ibu gunakan selain sumber-sumber seperti buku, selain buku itu Ibu? Mungkin menurut saya Bu Dian, saya akan memberikan video pembelajaran seperti video dari YouTube, komik pembelajaran, atau saya bisa menggunakan aplikasi game, Wordwall, dan quizzes. Nah, benar sekali. Saya sangat setuju dengan Bu Siti ya Bu Siti, karena dengan adanya ice breaking, adanya game edukasi itu akan membangkitkan motivasi belajar anak lagi. Nah, menurut Ibu, rencana apa yang paling urgen yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang pertama sekali yang saya lakukan, Ibu Dian ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai metode pembelajaran. Misalnya mencari referensi pembelajaran yang seperti ice breaking, game edukasi yang menarik bagi anak-anak Bu Dian. Nah, betul sekali itu Bu Siti. Nah, kalau menurut Bu Siti, sebelum kita membuat rancangan pembelajaran, hal apa yang dulu akan Bu Siti lakukan di dalam kelas? Mungkin saya akan melakukan langkah awalnya tes diagnostik awal Bu Dian. Betul sekali ya Bu Siti, saya sangat setuju. Sebelum kita merancang pembelajaran, kita mau ketahui dulu kemampuan anak, minat, dan juga strategi apa yang paling cocok dengan situasi anak kita. Iya, betul. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai perencanaannya? Insya Allah secepatnya Bu Dian, Secepatnya. karena kalau lebih cepat lebih baik. Nah, dan saya pun bisa melihat perkembangan anak didik saya tadi Bu Dian. Luar biasa, sangat hebat sekali ya Bu Siti ya Bu. Nah, kira-kira dalam melakukan rencana tersebut, Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau pimpinan mungkin? Iya Bu Dian, saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejauh saya, mungkin dalam pembuatan game-game edukasi tadi yang melalui aplikasi. Iya Ibu, itu bisa
kita berkolaborasi ketika jam kombel kita ya Ibu ya. Iya, Bu Dian. Ketika anak kita sudah pulang sekolah, kita dapat melakukan aktivitas belajar bersama di kombel sekolah kita. Iya, Bu Dian. Nah, sangat bagus sekali rencananya Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya harapkan Ibu pertemuan kita selanjutnya. Oke Bu Dian, insya Allah nanti setelah saya akan melakukan perencanaan saya tadi, saya akan laporkan kembali ke Bu Dian bagaimana hasilnya. Alhamdulillah, insya Allah saya tunggu aksinya Ibu. Dan juga apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Sekarang saya tidak merasa galau lagi, jadi saya sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harapkan aksinya lancar. Apapun itu silahkan kita berjumpa lagi. Terima kasih Bu Dian, ya, dan terima kasih. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbeda ya Bu Dian. Sukses ya Bu Siti ya. Terima kasih Bu Dian. Kembali kasih Bu Siti. Alhamdulillah Bu Dian, akhirnya selesai juga coachingnya bersama Bu Eva tadi ya. Alhamdulillah Ibu. Saya lihat tadi Bu Eva juga cukup nyaman dalam proses coaching tadi, lancar juga, dan Bu Eva juga terbuka saya lihat tadi dalam menyampaikan masalahnya. Ya Bu, alhamdulillah saat coaching tadi berlangsung dengan nyaman, berlangsung dengan sangat antusias Bu Eva-nya gitu kan Ibu. Dan beliau juga mau mengeluarkan rencana-rencana dalam mengatasi masalah tersebut. Beliau mengeluarkan ide-ide untuk mengatasi masalahnya, dan juga bagaimana pembelajaran itu dapat berjalan dengan menyenangkan, bermakna, dan kelas itu dapat aktif Ibu. Iya betul, luar biasa sekali Bu Dian. Terima kasih Bu. Saya sebagai observer nih juga melihat Bu Dian juga sudah menggunakan alur tirta dalam proses coaching ini. Bu, terima kasih Bu. Dari sini saya mempelajari juga ternyata benar ketika kita menerapkan alur tirta ketika coaching mampu menemukan si coaching mampu menemukan solusinya dengan kata-kata kunci yang dapat kita gali dari si coaching Ibu. Iya betul sekali Bu Dian. Dalam catatan saya nih Bu Dian, Ibu bersama Bu Eva telah menentukan masalah awalnya ya, tentang masalah. Habis itu Bu Dian mampu menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Eva, dan juga Bu Dian tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eva dalam coaching tersebut. Iya. Iya Bu, semoga dengan adanya komitmen dari Bu Eva dalam membuat rencana dan mampu juga mempertanggungjawabkan dari rencana yang telah beliau gagas tersebut. Amin. Nah, semoga nanti bisa diimbaskan juga ya Bu kegiatan coaching kita ini ke rekan-rekan sejawat sekolah di sekolah Ibu juga. Iya Bu, saya juga berencana untuk mengimbaskannya kepada rekan-rekan di sekolah. Karena dengan coaching ini siapapun bisa menjadi coach dan siapapun bisa menjadi coaching. Karena ini merupakan budaya yang baik, di mana setiap kita bisa menyampaikan permasalahan tanpa ada ketakutan. Namun dari permasalahan itu kita juga sendiri juga bisa menemukan solusi-solusinya. Misal kita mampu, mungkin dalam kegiatan coach dan coachingnya tidak mudah karena butuh pengalaman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Benar Ibu. Selamat ya Bu Dian ya, sudah selesai coaching hari ini. Semoga menambah wawasan untuk Bu Dian dan juga untuk orang lain juga ya Ibu. Terima kasih ya Ibu atas pendampingannya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik. Bu Dian sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Eva. Nah, hari ini saya sudah sengaja datang ke sini
karena hari ini merupakan coachingnya Bu Eva hari ini. Iya, betul. Benar sekali, saya akan melakukan coaching pada hari ini dengan Ibu Titi. Berarti Bu Eva sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah, di sini saya berperan sebagai observer yang akan menilai dan mengamati proses coaching Ibu pada hari ini. Apakah Ibu sudah yakin siap? Insya Allah siap Bu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan rubrik penilaian. Bagaimana Ibu menggunakan alur tirta dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu nanti menggali potensi yang atau permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, di sini akan saya tanyakan prinsip coaching apa yang akan Ibu terapkan. Oke Bu Dian. Pada saat coaching nanti saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, memaksimalkan potensi. Nah, saya juga ingin menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu Eva kembangkan. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat coaching nanti ya Bu Dian, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Eva sampaikan, kompetensi apa yang menurut Bu Eva yang akan lebih Bu Eva utamakan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Kemudian mungkin nanti saya akan lebih memilih kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya mengharapkan kehadiran penuh sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tadi. Masya Allah, mantap sekali ya Bu Eva ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eva, indikator apa yang ingin Bu Eva capai dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin dicapai dari coaching ini adalah bagaimana si coaching nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi serta memiliki rencana aksi kedepannya dalam melakukan permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa sekali. Nah, ternyata Ibu benar-benar sudah siap untuk melakukan coaching. Selamat melakukan coaching. Saya harap Bu Eva nyaman ketika coaching ini. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih kembali Bu Eva. Assalamualaikum Bu Siti. Salam Bu Titi. Ibu lagi sibuk tidak Bu? Tidak Bu Titi, ada apa? Saya butuh waktu Ibu sebentar ini. Ada waktu Ibu? Boleh, saya ada waktu Bu Titi. Gini loh Bu. Ya. Makasih sebelumnya ya Bu atas waktunya. Sama Bu Titi. Jadi saya agak galau ini Bu. Kemarin itu kan saya lihat informasinya Ibu kirim di grup WA tentang Jambore. Iya. Alhamdulillah saya minat ini Bu ikutnya. Udah saya daftar, tapi saya galau pas milih apakah saya ikut sebagai guru inovatif atau kepala labor gitu Bu. Saya kan saya sekarang juga kepala labor gitu Bu. Jadi galau gitu. Oh begitu. Jadi Bu Titi merasa galau itu karena apa ya Bu Titi? Jadi gini, seperti yang saya udah dengar-dengar juga dari di luar sana, katanya kalau sebagai guru inovatif itu banyak saingannya Bu. Saya nggak yakin akan menang Bu. Jadi kalau sebagai kepala labor, ide ini belum ada lagi Bu. Ide saya belum ada gitu. Oh begitu ya Bu Titi. Jadi Bu Titi takutkan karena terlalu banyak saingan ya. Ya menurut saya ya Bu Titi, yang penting kita mau mencoba dan mengikuti. Kalah menang itu sudah biasa ya Bu Titi. Menurut pengalaman saya ya, menurut saya mungkin dalam perlombaan sebagai guru inovatif mungkin banyak peminatnya, tapi ke dalam menjadi peluang besar dari kepala labor itu kan tidak banyak peminatnya Bu Titi. Kebetulan sekarang kan Bu Titi jadi kepala labor itu. Jadi tidak ada salahnya kalau Bu Titi mencoba ikut lomba kepala labor. Jadi mungkin dalam perlombaan itu kan kita belum ada
ide-ide dalam labor ya, pralabor ya Bu Titi. Jadi Bu Titi mungkin bisa mengikuti perlombaan tersebut. Kira-kira menurut Bu Titi ada nggak kendala yang kita hadapi di labor kita Bu Titi? Iya ya Bu, ya kebetulan kan saya, alhamdulillahnya saya sekarang sebagai kepala labor ya Bu. Memang sih kalau saya lihat ada kendala kita di labor itu Bu. Contohnya dalam menginformasikan jadwal penggunaan labor Bu, karena kan kayak kemarin ini ternyata ada bentrok antara guru A dengan guru B jadinya, karena memang tidak ada terinformasikan pemakaian labor itu Bu. Oke, nah menurut Bu Titi kira-kira apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kayaknya kita butuh sistem informasi, semacam sistem informasi ya Bu ya, untuk memanage dari pemberian informasi penggunaan labor itu kayaknya ya Bu. Iya betul Bu Titi, saya pendapat dengan ide Bu Titi. Lalu menurut Bu Titi apa saja yang Ibu butuhkan dalam untuk merancang inovasi tersebut? Kayaknya saya butuh berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang memang menggunakan labor itu Bu. Ya, menurut saya memang iya Bu Titi harus berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Titi ya. Jadi Bu Titi tahu apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan rancangan yang Ibu Titi buat tadi. Iya. Jadi selain itu sebagai kepala labor kira-kira apa lagi kendala yang Ibu Titi hadapi? Kendala yang saya lihat sepertinya beberapa guru masih ragu-ragu dalam menggunakan asesmen penilaian Bu. Jadi kalau bisa mungkin dalam sistem informasi itu saya tambahkan juga kali ya Bu, angket dari asesmen atau asesmen penilaian itu di sana. Oh begitu ya Bu Titi. Ya Bu Titi, saya sangat setuju sekali dengan ide-ide yang Bu Titi sampaikan tadi. Nah, mungkin di sini guru-gurunya memang membutuhkan format asesmen yang di-download Bu Titi. Jadi kira-kira selain itu ada enggak yang perlu Ibu Titi butuhkan dalam membangun sistem informasi itu Bu Titi? Mungkin saya juga akan menambahkan apa ya Bu, jurnal. Nah sekarang kayaknya dalam untuk guru-guru itu perlu jurnal dalam penggunaan labor, itu akan mungkin saya tambahkan dalam sistem informasi itu Bu. Wah betul sekali Bu Titi. Nah dari yang kita bahas tadi, kira-kira Bu Titi udah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Titi tidak? Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi saya memang bagusnya fokus ke kepala labor saja ya Bu. Iya Bu Titi, sebaiknya Bu Titi mengikuti lomba sebagai kepala labor aja Bu Titi. Jadi kira-kira apa rencana awal Bu Titi yang akan Bu Titi lakukan? Mungkin untuk rencana awal saya akan merancang sistemnya dulu Bu. Jadi saya rancang sistemnya, nanti saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang menggunakan labor dan juga kepada rekan-rekan lain yang memang saya butuhkan dalam sistem itu nanti Bu. Ya, bagus sekali Bu Titi. Saya mendukung sekali dengan ide-ide Bu Titi tadi. Jadi kira-kira ada hal lain enggak yang Bu Titi butuhkan dalam jambore ini? Dalam jambore ini ternyata saya lihat ada rekaman juga Bu, membuat video. Jadi saya butuh nanti teman-teman dari Simpati TV untuk merekam kegiatan di labor, bagaimana menggunakan sistem informasi itu Bu. Oh iya betul sekali. Lomba ini juga dibuat videonya ya Bu Titi? Iya. Ya, jadi nanti silakan Bu Titi berkoordinasi dengan rekan-rekan di Simpati TV untuk membuat videonya ya Bu Titi? Iya Bu. Baik Bu, saya akan nanti kolaborasi juga dengan teman-teman di Simpati TV Bu. Jadi untuk kedepannya apa upaya yang akan Bu Titi lakukan untuk memaksimalkan kegiatan sistem Ibu di Jambore ini? Untuk Jambore ini saya akan maksimalkan kemampuan saya sebisa saya akan usahakan maksimal mungkin untuk ajang ini Bu. Ya walaupun nanti menang atau kalah seperti yang Ibu bilang tadi, setidaknya saya sudah mampu untuk merancang sebuah sistem yang memang yang bisa digunakan untuk sekolah kita Bu. Oke, betul sekali Bu Titi. Sekarang Bu Titi tidak perlu takut lagi, menang kalah itu
itu sudah hal biasa ya Bu Titi. Yang penting kita sudah berusaha dan sudah mau mencoba ya Bu Titi. Jadi jujur saya sangat optimis sekali dengan hal-hal yang akan Ibu Titi rancang. Semoga saya doa Bu Titi bisa mengikuti lomba dengan lancar. Saya doakan Bu Titi bisa menang dalam lomba jambore ini. Amin, amin. Baiklah Bu Titi, berarti sudah tidak ada keraguan lagi dalam permasalahan lomba ini ya Bu Titi ya. Alhamdulillah tidak galau lagi Ibu, sudah bisa fokus ini saya untuk ikut lomba ini Bu. Oke Bu Titi, oke jadi Bu Titi sudah tidak ragu lagi. Saya doakan semoga Bu Titi sukses. Amin. Terima kasih banyak loh Bu. Iya, sama-sama Bu Titi. Ya, Ibu. Semoga lancar ya Bu Titi. Sip, kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Eva ya, sudah selesai coaching Bu Eva dengan baik dengan Bu Titi, dan di sini saya melihat Bu Titi nyaman dan juga terbuka dengan permasalahannya. Ya, alhamdulillah ya Bu Dian, proses coaching pada hari ini berlancar dengan nyaman dan sangat antusias. Bu Siti pun sangat antusias untuk menyampaikan ide-idenya dan mengatasi permasalahannya. Bu Titi juga sudah tidak galau lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah ya Bu Eva, dari pengamatan saya tadi Bu Eva sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Ya, terima kasih Bu Dian. Dengan alur tirta tadi kita dapat menemukan solusi dari atau kata kunci dari topik yang kita bahas tadi. Dan semoga dengan ada komitmennya coaching dalam sebuah rencana aksi dan untuk menjalankannya. Selamat ya Bu Eva, semoga kegiatan coaching ini tidak terhenti sampai di sini, dapat lagi diimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah ya Bu. Ya, kemudian insya Allah kegiatan ini akan saya imbaskan kepada rekan sejawat di sekolah, dan memang kegiatan coaching ini merupakan hal positif ya Bu, yang harus sama-sama kita pelajari agar kita mampu menyelesaikannya. Mungkin masalah yang terjadi di sekolah, di rumah, atau pada diri kita sendiri. Benar sekali Bu Eva. Benar, dengan kegiatan coaching ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada baik pada diri kita maupun pada orang-orang yang ada di lingkungan. Oke Bu Eva, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dan sukses selalu untuk Bu Eva. Terima kasih Bu Dian, semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain dan suasana yang berbeda. Amin. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabar Bu Titi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Bu Titi, saya juga baik. Oh ya Bu Titi, hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Bu Titi akan melakukan coaching pada saya. Apakah itu benar Bu Titi? Iya, iya Bu. Hari ini saya akan coaching dengan Ibu Dian. Berarti Ibu Titi sudah siap ya untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah siap Bu. Baiklah Bu Titi, di sini saya sebagai observer akan mengamati dan menilai Bu Titi pada saat coaching nanti. Apakah Ibu Titi siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Bu Titi, di sini saya akan menggunakan rubrik penilaian pada saat Ibu Titi coaching nanti. Dimana saya apakah menilai Bu Titi, apakah Bu Titi pada saat coaching melakukan alur tirta, seperti bagaimana Bu Titi melakukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching nantinya. Iya, baik Bu. Insya Allah saya siap untuk coaching nanti. Saya mungkin akan menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan dan memaksimalkan potensi. Oh ya Bu Titi, saat coaching nanti kompetensi apa yang akan Bu Titi kembangkan pada coaching? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti kehadiran penuh mungkin Ibu.
lalu juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Titi. Dari ketiga kompetensi yang tadi, yang manakah yang akan Ibu Titi kembangkan nantinya kepada anak? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti mendengarkan penuh atau mendengarkan secara aktif, Bu. Karena memang mendengar aktif dengan mendengar aktif, saya mengharapkan kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut sehingga nanti saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Titi. Indikator mana yang ingin Ibu Titi capai pada saat coaching nanti Bu Titi? Indikator yang ingin saya capai terhadap coach nanti, saya ingin coach itu nanti mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri sehingga dia mampu merancang rencana aksi untuk permasalahan tersebut. Bu Titi. Ternyata Bu Titi sudah memiliki persiapan untuk melakukan coaching pada hari ini ya Bu Titi ya. Bu Titi, selamat melakukan coaching. Semoga coaching Bu Titi hari ini sukses dan berhasil. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya Bu Dian. Sebelumnya terima kasih Bu Titi. Apakah Ibu sedang sibuk Bu? Alhamdulillah sekarang sedang tidak sibuk Ibu. Ya, ada apa Ibu? Boleh saya meminta waktunya Ibu? Boleh sekali Ibu. Boleh. Terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya Ibu. Iya. Ya, ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, akhir-akhir ini anak-anak saya terlihat jenuh dan bosan belajar dengan saya Ibu. Oh begitu ya. Jadi untuk pembicaraan kita ini kira-kira apa nih yang pengen Ibu harapkan dari saya gitu? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh begitu. Oke. Baik Bu Dian. Menurut Bu Dian sendiri, kira-kira apa saja yang membuat anak-anak Bu Dian tadi seperti yang Bu Dian ceritakan tadi kurang antusias, kurang semangat gitu ya dalam belajarannya? Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, penyebabnya mungkin di dalam kelas saya lebih dominan dalam proses pembelajaran nih Bu, dan sehingga menyebabkan anak-anak bosan dan pembelajaran hanya terpusat kepada saya Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi selama ini berarti Bu Dian melakukan proses pembelajaran ini agak monoton mungkin ya, sehingga anak-anak itu memang agak bosan jadinya ya. Menurut Bu Dian sendiri, kira-kira pembelajaran seperti apa sebenarnya yang ingin didapatkan oleh anak-anak ini ya Bu, agar tidak bosan gitu anak-anak itu? Menurut saya Ibu, anak-anak saya itu menginginkan pembelajaran atau proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Ibu. Juga tidak monoton kali ya Bu ya. Iya. Wah, sependapat sekali dengan Bu Dian. Memang agar siswa kita itu tidak mudah bosan dengan pelajaran kita, tentu kita harus dapat menciptakan pembelajaran yang memang menyenangkan untuk anak-anak kita itu. Lalu menurut Bu Dian sendiri, kira-kira apa saja yang bisa Ibu Dian lakukan agar pembelajaran yang Bu Dian lakukan itu menyenangkan gitu untuk anak-anak ini? Menurut saya Ibu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan membuat anak itu yang lebih aktif dalam pembelajaran Ibu, sehingga motivasinya untuk belajar itu meningkat. Dan mungkin dalam pembelajaran itu perlu adanya ice breaking, perlu adanya game-game edukasi yang mampu menarik perhatiannya Ibu. Iya betul sekali ya Bu Dian. Memang pemberian ice breaking itu apalagi di jam-jam rawan siang itu kan anak-anak mulai ngantuk, mungkin bisa Ibu Dian melakukan ice breaking itu. Betul sekali itu Bu Dian. Kira-kira selain ice breaking atau game edukasi yang Ibu bilang tadi, ada hal lain tidak yang bisa membuat anak-anak itu tidak bosan gitu Ibu? Mungkin selama ini sumber belajar saya cuman dari buku-buku yang ada di pustaka Ibu. Mungkin itu juga yang membuat mereka jenuh Ibu. Oh begitu. Berarti selama ini Bu Dian hanya menggunakan buku-buku yang di pustaka saja gitu ya?
Oh begitu. Kalau begitu, kira-kira menurut Bu Dian sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan selain buku-buku di pustaka apa kira-kira? Mungkin saya akan mulai mencari video-video pembelajaran di YouTube, Ibu, atau di TikTok juga banyak. Di tempat-tempat sosial media yang menjurus ke pendidikan, dan juga saya akan mencari di komik pembelajaran dan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz, Wordwall untuk proses pembelajaran, Bu. Iya. Nah, betul sekali itu Bu Dian. Saya yakin nih kalau Bu Dian memang menerapkan hal-hal itu, mungkin pembelajaran akan lebih menyenangkan ya Bu. Mungkin siswa-siswa juga akan lebih antusias dalam pembelajaran Bu Dian nanti. Nah, kalau begitu, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Dian lakukan ke depannya ini? Hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, namun bermakna bagi si anak, Ibu, dengan melihat berbagai referensi, ide-ide pembelajaran, metode-metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai juga dengan materi pembelajaran, Ibu. Baru nanti saya akan masukkan ke dalam rancangan pembelajaran ice breaking yang sesuai, dan juga game-game edukasi yang sesuai dengan materi, Ibu. Iya, wah bagus sekali itu Bu Dian, bagus sekali ide Bu Dian tuh. Kira-kira nih Bu Dian, adakah hal lain gitu yang harus Ibu Dian perhatikan sebelum merencanakan hal-hal tadi? Mungkin untuk sebelumnya ketika dalam proses pembelajaran melakukan tes diagnostik dulu gitu kan, Ibu, agar saya mengetahui minat dan juga kebutuhan apa yang harus dipenuhi kepada anak, dan saya juga mengetahui sebatas mana pengetahuan awal si anak, Ibu. Ya, betul sekali Bu Dian. Memang untuk awal pembelajaran kita memang perlu tes diagnostik awal dulu ya Bu Dian ya, agar kita memang mengenali peserta didik kita ini, apa cara belajarnya, gaya belajarnya, dan kemampuannya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, terima kasih, Bu. Bu Dian, kira-kira untuk kedepannya ini kapan Ibu Dian akan mulai rencananya ini? Sesegera mungkin akan saya mulai, Bu. Mungkin dari tes diagnostiknya dulu. Keluar hasil tes diagnostik, saya akan lanjutkan dengan proses perencanaan pembelajarannya, Ibu. Oh, berarti yang akan Ibu lakukan pertama mungkin tes diagnostik awal dulu ya. Iya, Ibu. Kira-kira Ibu butuh bantuan dari rekan guru lain tidak untuk hal ini? Ya, saya butuh bantuan dari rekan guru, Ibu. Pertama mungkin karena saya masih belum mahir dalam menggunakan game edukasi, mungkin saya akan bertanya kepada teman yang sudah mahir untuk lebih belajar lagi itu, Ibu. Iya, memang kalau memang butuh bantuan Ibu Dian, bisa juga kolaborasi dengan guru-guru apa lain, yang kan beberapa guru kita juga sudah menggunakan itu, jadi bisa Bu Dian berbagi pengalaman mungkin Ibu. dengan beliau. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu. Amin, ya, Ibu. dan sesuai dengan harapan Bu Dian sendiri nih. Saya tunggu loh pertemuan kita selanjutnya loh Bu, untuk rencana, menunggu hasil dari rencana Ibu Dian Iya, ini. Ibu, mohon juga bimbingannya, Ibu, dan saya akan menemui Ibu setelah aksi yang saya lakukan di kelas, Ibu. Sip. Berarti sudah tidak galau lagi ini ya Bu ya? Tidak, Ibu, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi untuk di kelas saya, Ibu. Oke. Masih ada yang ingin dibicarakan Ibu? Tidak, Ibu. Oke lah. Terima kasih, Ibu, atas waktunya yang diluangkan untuk saya, Ibu. Oke Ibu Dian. Semoga sukses ya Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Saya undur diri dulu ya, Iya Ibu. Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Titi, alhamdulillah hari ini Bu Titi telah selesai melaksanakan coaching bersama Bu Dian, dan proses coachingnya pun berjalan lancar dan nyaman, dan Bu Dian pun juga dengan terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Tadi saya juga merasakan Bu Dian cukup nyaman dengan proses coaching yang saya lakukan dengan beliau,
Dan saya lihat Bu Dian juga antusias dalam menyelesaikan menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah di kelas beliau itu. Oke, Bu Titi luar biasa Bu Titi. Saya sebagai observer di sini, di mana Bu Titi sudah melakukan coaching sesuai alur kita. Terima kasih Bu. Memang dengan alur kita ini ternyata kita dapat menentukan topik permasalahan dan juga dapat menemukan kunci dari permasalahan ini ya Bu ya. Iya. Oke Bu Titi. Dan juga dalam catatan saya nih, Ibu bersama dengan Bu Dian tadi telah menentukan masalahnya, proses menggali semua permasalahan yang ada pada si coaching, dan Bu Titi serta sudah melakukan pertanyaan yang berbobot terkait dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian. Iya ya Bu, terima kasih Ibu. Dan semoga Ibu Dian nantinya dengan komitmennya juga dapat melaksanakan mungkin rencana aksi yang dilakukan. Oke Bu Titi, selamat ya Bu Titi. Semoga kegiatan coaching ini bisa diimbaskan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Titi. Amin. Insya Allah Bu, rencananya memang saya akan melakukan pembebasan juga untuk teman-teman rekan sejawat di sekolah. Memang kegiatan coaching ini cukup positif untuk dilakukan ya Bu, karena memang kegiatan coaching itu kita bisa menemukan solusi untuk masalah kita, apakah itu di sekolah ataupun untuk masalah pribadi kita juga ya Bu. Iya. Oke Bu Titi, terima kasih atas coachingnya hari ini. Semoga bisa menambah wawasan Bu Titi dan semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih seru lagi. Terima kasih Ibu. Iya Bu, semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain waktu. Oke. Untuk lebih berbincang lebih hangat lagi. Oke Bu Titi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.